Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita, meskipun dilakukan masih dalam kondisi pandemi ini, kita masih tetap menggunakan metode online atau secara daring ya. Jadi hari ini teman-teman sekalian, semoga teman-teman sehat ya, semangat untuk mengikuti perkuliahan kita. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-9 ya. Kemarin saya sudah periksa semua hasil meetnya pada pertemuan ke-8. Semuanya sudah cukup baik ya. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu barangkali kita koreksi, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita berikan tambahan waktu supaya ada perbaikan yang masih kurang ya. Teman-teman, jadi hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita dengan subpokok bahasan berikutnya, yaitu sasaran administrasi pembangunan ya. Jadi metode yang kita gunakan masih seperti biasa. Saya akan menjelaskan, kemudian saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk kita sharing di akhir waktu pada pertemuan ini ya. Saya lanjutkan sasaran administrasi pembangunan. Jadi kalau berbicara sasaran, itu kita berbicara apa sebenarnya yang ingin dicapai di dalam administrasi pembangunan itu ya. Kita berbicara sasaran itu berarti berbicara hal-hal apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam sebuah proses dalam administrasi pembangunan ya. Kita bisa melihat di PowerPoint teman-teman, silahkan lihat di layar. Ini bisa dilihat ada beberapa sasaran daripada administrasi pembangunan ya. Kalau yang saya ambil di sini ada sekitar 7 sasaran yang akan kita bahas di dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, menekankan pada lingkungan masyarakat yang berbeda. Ya, teman-teman, kita ini adalah masyarakat yang bermacam-macam di negara kita. Oleh karena itu, di dalam hal melaksanakan atau implementasi administrasi pembangunan itu sendiri, perlu melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Bagaimana kita tetap mengedepankan supaya semua bisa di-cover, semua bisa dirangkul, masyarakat yang berbeda-beda ini bisa dirangkul dengan baik, supaya kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri. Yang kedua, berperan aktif dalam tujuan pembangunan. Ini sasaran yang kedua. Kita harus berperan aktif dalam tujuan pembangunan. Jadi teman-teman, saya selalu katakan bahwa tujuan pembangunan itu sendiri, saya rasa sudah sudah teman-teman pahami bagaimana sebenarnya tujuan daripada administrasi pembangunan itu lebih menekankan bukan hanya pada persoalan infrastruktur saja ya, tetapi yang lebih penting di sini tujuan pembangunan itu bagaimana kita merubah pola pikir, merubah paradigma masyarakat kita supaya lebih berpikir untuk lebih maju ke depannya ya. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Ini adalah sasaran yang ketiga dalam administrasi pembangunan ya. Berorientasi pada masa depan itu tentu di dalam merencanakan sebuah proses pembangunan kita harus memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya, bagaimana manfaatnya ke depan ya. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang akan terjadi pada saat itu, tapi lebih bagaimana supaya kita bisa mengukur bagaimana manfaat yang akan dicapai ke depannya. Kemudian yang keempat, sasaran yang keempat adalah berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan dari pemerintah. Ya, kita masuk di poin kelima, mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan tujuan pembangunan dari berbagai sektor. Ya, kalau dalam poin 5 ini, tentunya kita bagaimana berupaya melibatkan diri, berkontribusi terhadap substansi mulai dari perumusan kebijakan sampai pada tujuan pembangunan itu. Artinya kita melibatkan diri bagaimana memberikan masukan ketika diminta, bagaimana memberikan bantuan terhadap mulai dari perumusan kebijakan itu sendiri sampai pada implementasi dan evaluasi daripada kegiatan pembangunan itu ya. Kemudian yang keenam, sasaran daripada administrasi pembangunan itu, administrator itu harus sebagai penggerak perubahan ya. Kita sebagai agent of change, administrator itu harus betul-betul memiliki inovasi, memiliki kemauan di dalam menggerakkan segala sumber daya
di dalam melakukan perubahan itu sendiri. Jadi ini sangat penting karena dia yang menjadi otak dari semua menjadi otak ataupun penggerak dalam kegiatan pembangunan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, lebih berpendekatan lingkungan. Ya, kalau yang ketujuh ini berpendekatan lingkungan itu maksudnya tetap mengupayakan supaya ramah lingkungan. Apa yang dilakukan itu tetap mengedepankan, tetap memikirkan bagaimana lingkungan di sekitar kita dan lebih berorientasi pada pemecahan masalah. Jadi konteks ini yang ketujuh adalah bagaimana setiap ada problem yang didapatkan di lapangan itu kita selalu berupaya mencari apa sebenarnya yang menjadi pemecahan masalah, apa yang harus dilakukan supaya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, ini untuk poin yang ketujuh, bagaimana supaya setiap persoalan yang ada di lapangan dan terkait dengan administrasi pembangunan itu sendiri betul-betul bisa dicarikan solusi. Ya, ini bisa dicarikan solusi. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi itu ada 7 sasaran daripada administrasi pembangunan. Nah, di dalam pencapaian sasaran itu teman-teman sekalian, yakin saja banyak hambatan, banyak kendala yang dihadapi. Tetapi ketika semua elemen berpartisipasi bersama-sama, saya rasa sasaran ini bisa dicapai dengan baik. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam pencapaian sasaran itu bisa saja tidak bisa dicapai dengan baik. Itu bisa dilakukan, bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, hambatan yang tidak diketahui atau tidak diperhitungkan pada waktu perencanaan. Maksudnya begini, ketika sebuah sasaran tidak dicapai, mungkin saja ada hal-hal yang pada saat kita melakukan perencanaan itu tidak pernah diperkirakan, tidak pernah diduga-duga. Sama halnya sekarang teman-teman sekalian, mungkin kita merencanakan sesuatu, tapi dengan pandemi ini itu bisa saja tidak dilakukan atau bahkan tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal yang telah kita tetapkan, sehingga itu bisa saja memberikan kendala dalam pencapaian sasaran pembangunan itu sendiri. Kemudian kenapa bisa tidak melakukan kenapa tidak bisa tepat sasaran itu, tidak mencapai sasaran itu, bisa saja terjadi karena realisasi dan perkiraan yang berbeda dari perencanaan, atau karena perencanaannya memang yang tidak tepat. Ya, dari awal mungkin dari perencanaan memang itu sudah ada kekeliruan, atau bahkan perencanaannya itu memang dilakukan tidak tepat, ada kendala-kendala sebelumnya sehingga capaian sasaran daripada administrasi pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Ini adalah beberapa poin penting di dalam sub pembahasan kita. Kami persilahkan kepada teman-teman raise hand saja ya. Silahkan raise hand saja di Zoom masing-masing. Kalau ada yang perlu kita tanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan raise hand. Oke, silakan. Ya, sudah ada 2 raise hand, nomor urut 01 dan 07. Ya 01 dulu ya, silakan. Apa yang ingin disampaikan, apa mungkin saran atau pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ya, oke, lanjut. Iya. Oke, terima kasih 01. Silakan teman-teman, ada yang bisa memberikan gambaran atau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Ya, ini nomor urut 01 ya. Saya sudah kasih nomor semua. Ya, oke, silakan. Iya, oke. Jadi pertanyaannya saya kembalikan bahwa bagaimana sih melakukan perencanaan supaya sasaran administrasi pembangunan itu bisa dicapai dengan baik. Ini sudah ada pertanyaan dan dijawab oleh temannya tadi 09, bahwa salah satu yang paling penting penekanannya itu adalah bagaimana melakukan perencanaan dengan baik, bagaimana melakukan implementasi dengan baik sesuai dengan rencana, dan bagaimana kita melakukan pengawasan dan evaluasi. Oke, good. Ini sangat tepat, sangat baik. Mungkin ada tambahan? Karena waktunya kita terbatas ya. Jadi teman-teman sekalian, silahkan nanti di akhir pertemuan tetap mengisi absen sesuai dengan link yang saya bagikan, silahkan isi. Baik teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, pembahasan kita hari ini ada beberapa diantaranya masalah sasaran administrasi pembangunan, kemudian kenapa bisa tidak tercapai sasaran itu sendiri. Itu sudah dijelaskan juga, disimpulkan juga oleh temannya. Nah, untuk pertemuan minggu depan tetap sama ya. Jadi teman-teman minggu depan sebelum kita masuk pada materi berikutnya, di pertemuan berikutnya teman-teman harus ada 1 atau 2 orang dulu
yang menyampaikan hasil review terkait dengan dengan materi kita hari ini. Nah, kemudian selanjutnya silakan teman-teman untuk tugas tambahan, ya sudah masuk tugas berikutnya, silahkan buka nanti, cek di grup WA, nanti saya akan kirimkan tugas-tugasnya di sana. Apa yang saya sampaikan untuk hari ini, dan tidak berhenti sampai di sini, tetap melakukan pengembangan melalui tugas-tugas mandiri yang saya berikan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.